warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini dengan NIM 23011112141, jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 23 kelas A. Video ini saya buat sebagai jawaban UAS dengan mata kuliah Akuntabilitas Publik dan Pengawasan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SS MSI. Baiklah, soal yang pertama ialah apa itu framework dari akuntabilitas publik? Framework akuntabilitas adalah sistem yang dirancang atau kerangka kerja untuk memastikan bahwa instansi pemerintah atau organisasi dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka. Ini mencakup pengukuran kinerja, pelaporan, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dan nepotisme. Framework atau sistem yang digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan memantau komitmen terhadap akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut. Nah, framework akuntabilitas penting karena memastikan bahwa individu, organisasi, atau institusi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa akuntabilitas, kinerja tidak dapat diukur secara objektif sehingga sulit untuk menilai keberhasilan atau kegagalan serta mengambil tindakan yang korektif yang tepat. Nah, berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua ialah melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ialah melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang kelima ialah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Soal yang kedua ialah jelaskan bagaimana cara mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Nah, dalam praktiknya penempatan kepentingan umum berarti bahwa yang pertama yaitu memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Yang kedua itu bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Yang ketiga itu akuntabel dan transparan. Dan yang keempat itu melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien. Yang kelima itu berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya. Dan yang terakhir yaitu mendeklarasikan secara terbuka pula terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Nah, pengambilan keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS melibatkan beberapa langkah krusial. Pertama, menentukan tujuan yang jelas dan terukur sesuai dengan visi dan misi instansi. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi informasi dengan mempertimbangkan semua data, peraturan, dan kebijakan yang relevan. Ketiga itu penting untuk menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang keempat itu setiap keputusan harus disertai dengan konsekuensi baik diberikan atau diberikan sanksi untuk memastikan tanggung jawab. Terakhir, PNS harus berorientasi pada hasil untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Baiklah, itu saja jawaban atas soal UAS yang saya dapat berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.